Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, alhamdulillah anak-anak kita bisa mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian semua pada sehat. Oke, lanjut anak-anak. Sebelum kita mulai pada pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita dapat di pagi hari ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Oke, kita lanjut pada materi pembelajaran pada pagi hari ini. Kita belajar di modul ke-13, tetap dibangun ruang sisi datar di kegiatan 8.3, yaitu menentukan luas permukaan limas. Coba kalian perhatikan, ini ada beberapa contoh gambar pertama, sebuah rumah ya anak-anak. Terus ini juga gambar 2 juga berupa rumah. Nah, dari gambar 1 dan gambar 2, coba kita buat atau kita gambar atapnya. Bagian atas dari rumah itu sehingga menjadi bentuk seperti ini. Nah, bangun yang kita buat ini dalam matematika ini disebut dengan bangun limas. Kita lanjutkan. Nah, kemudian coba kalian perhatikan, ini ada beberapa model dari gambar limas. Ini gambar yang pertama, gambar kedua, ya. Terus ini gambar keempat. Nah, gambar yang pertama, gambar 1, itu disebut dengan limas segitiga. Berarti yang kedua disebut limas apa? Iya, limas segi 4. Terus gambar 3 disebut limas segi 5. Berarti untuk gambar 4 disebut limas apa anak-anak? Iya, disebut dengan limas segi 6. Nah, dari contoh model limas yang barusan kalian perhatikan, dapat kita simpulkan. Yang pertama, berarti penyebutan nama limas itu berdasarkan alasnya. Berarti sama dengan di pertemuan sebelumnya, yaitu prisma. Prisma juga sama, disebut berdasarkan alasnya. Kesimpulan yang kedua, limas itu dibatasi oleh alas dan sisi tegak atau bidang tegak. Sedangkan kesimpulan yang ketiga, semua limas berbentuk apapun alasnya, nanti sisi tegak dari limas berbentuk segitiga sama kaki. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Perhatikan bangun limas di bawah ini. Ini alas sebuah limas, kita buat dulu. Setelah itu, ini perhatikan, ini disebut dengan sisi tegaknya, bukan tingginya. Nah, sedangkan yang ini disebut dengan tinggi limas. Nah, selain ada tinggi limas, juga ada tinggi sisi tegak. Jadi ada dua tinggi dalam limas, yaitu tinggi limas itu sendiri, dan yang kedua adalah tinggi sisi tegak. Oke? Dari bangun limas ini, coba kita buat sebuah jaring-jaring limas. Untuk membuat jaring-jaring limas, kita gambar dulu limas yang kita buat jaring-jaringnya, yaitu limas ABCDT. Kita bentuk atau kita gambar jaring-jaringnya. Pertama kita buat alasnya dulu, yaitu alasnya berbentuk persegi ABCD, karena di situ bangun limasnya bangun limas persegi. Nah, kita kasih lambang atau kita kasih nomor 1 untuk alas. Setelah itu kita gambar sisi tegaknya. Sisi tegak yang menghadap ke arah kita anak-anak kita sebut atau kita kasih lambang nomor 2. Setelah itu yang kedua kita kasih nomor 3. Sisi tegak yang ketiga kita kasih nomor 4. Dan yang terakhir kita kasih lambang nomor 5. Jadi ada 5 bidang di situ, yaitu alas, dan yang 4 adalah bidang sisi tegak. Kita lanjutkan. Dari jaring-jaring limas yang kita buat ini, mari kita mencoba untuk menentukan luas permukaan limas.
Untuk membuat atau menentukan kembali rumus luas permukaan limas, kita amati dulu jaring-jaring yang sudah kalian buat tadi. Ya, kita perhatikan. Berarti untuk luas limas ABCDT sama saja dengan luas 1, yaitu luas alas, ditambah luas 2, tambah luas 3, ditambah luas 4, dan luas 5. Karena di situ ada 5 bidang. Nah, sedangkan luas 2, luas 3, luas 4, dan luas 5, di situ bentuk dan ukurannya sama. Semuanya berbentuk segitiga sama kaki dengan ukuran yang sama. Sehingga bisa kita sebutkan atau kita simpulkan luas 2 itu sama dengan luas 3, sama dengan luas 4, dan sama dengan luas 5. Sehingga bisa kita tulis lebih sederhana 4 kali luas 2. Luas 2 kita pilih mewakili luas 3, 4, dan 5. Boleh kalian nanti menentukan atau menulis 4 kali luas 3, atau 4 kali luas 5, atau 4 kali luas 4. Sama saja. Jadi 4 kali karena luas 2, bangun 2 itu berbentuk segitiga. Sama kaki dengan alas AB, tingginya TE, sehingga 4 kali setengah kali AB kali TE. Kita lanjutkan, berarti luas limas itu sendiri, luas 1 ditambah 4 kali setengah kali AB kali TE. Kita lanjutkan, luas limas berarti AB kali BC. Itu kita tulis sesuai lambangnya. Karena alasnya luas 1 itu berbentuk persegi. Kalian bisa menulisnya S kali S atau S pangkat 2. S itu panjang sisi ya anak-anak. Ditambah 4 kali setengah kali AB kali TE. Di mana AB kali BC itu disebut dengan luas apa? Iya, luas alas. Sedangkan 4 kali setengah kali AB kali TE itu disebut dengan luas bidang tegak. Jadi dapat kita simpulkan untuk luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas bidang tegak. Oke, kita lanjutkan. Ini ada sebuah contoh soal. Ada sebuah bangun limas ABCD T dengan ukuran TE itu 5 cm. TE itu apa? Iya, tinggi sisi tegak limas. Dan AB 6 cm. AB itu sendiri adalah ukuran panjang dari alas. Karena persegi, AB-nya 6 cm, berarti BC juga 6 cm, CD juga 6 cm. Tentukan luas permukaan limas tersebut. Mari kita jawab bersama-sama anak-anak. Berarti kita tulis dulu apa luas permukaan limas. Ya, luas alas ditambah jumlah luas bidang tegak. Luas alasnya karena berbentuk persegi, maka sisi kali sisi atau S pangkat 2. Berapa sisinya? 6. Iya, bagus. Berarti 6 pangkat 2. Ditambah jumlah luas sisi tegak. Berarti 4 kali setengah kali 6 kali 5. 5 itu adalah tinggi sisi tegak. Berarti luasnya sama dengan 6 pangkat 2, 36. Ditambah 4 kali setengah kali 6. Setengah kali 6, 3. 3 kali 5, 15. Berarti 4 kali 15. Jadi luas sama dengan 36. Ditambah 4 kali 15. Berapa? Ya, 60. Sehingga luasnya sama dengan 36 tambah 60, 96. Jadi luas permukaan limas tersebut adalah 96 cm persegi. Insya Allah kalian bisa mengikuti, mudah-mudahan semuanya bisa. Silakan perhatikan, ini tugas anak-anak. Nanti silakan dikerjakan di buku berpetak, di kertas lembaran seperti biasanya. Setelah itu kalian upload di link yang sudah disiapkan ya. Soal yang pertama, ada sebuah bangun limas PQRSK dengan pertanyaan yang pertama kalian disuruh menyebutkan yang A, rusuknya. Jadi rusuk
limas itu apa saja? Tentunya ada rusuk alas, ada rusuk tegaknya. Silakan kalian sebutkan semua. Yang nomor B disuruh menentukan bidang sisi tegak. Bidang sisi tegak bukan rusuk ya, berubah bidang sisi tegaknya. Yang C adalah tinggi limas. Jangan sampai ketukar dengan, karena dibangun limas sudah diterangkan di awal bahwasanya limas itu punya dua tinggi. Tinggi limas itu sendiri dan tinggi sisi tegak limas. Untuk soal yang nomor 2, alas sebuah limas berbentuk persegi, ya, itu double soalnya ya, persegi peraturan. Jika tinggi segitiga yaitu 13 cm, berarti kalau tinggi segitiganya berarti tinggi sisi tegaknya ya, bukan tinggi limas, tinggi sisi tegak. Dan tinggi limas itu sendiri adalah 12 cm. Tentukan luas permukaan limas. Nah, karena di situ ukuran dari sisi alasnya belum ada, kalian cari dulu tentunya dengan menggunakan teorema Pitagoras. Itu aja untuk pertemuan di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Pesan saya tetap jaga kesehatan. Jangan lupa sering cuci tangan. Kalau kumpul dengan temannya, jaga jarak dan jangan lupa pakai masker. Mudah-mudahan kita tetap sehat sehingga bisa mengikuti daring berikutnya. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.